Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Selasa 15 September 2020 pada peringatan Santa Praun Maria Berduka Cita bersama Pastor Agustinus Kalepe, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas di Paroki Santo Petrus Pangli, Toraja Utara. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pemerhati insani inspirasi Sabda Allah hari ini yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam acara kita pada hari ini, Selasa 15 September 2020. Mari kita buka pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi dan menyertai kami dalam seluruh perjalanan hidup, suka dan duka kehidupan ini. Engkau nyatakan itu di dalam diri Santa Praun Maria, di mana pada hari ini gerejamu merayakan Santa Praun Maria Bunda Berduka Cita. Semoga dengan merenungkan duka cita yang dialami oleh Bunda Maria, kami sungguh sebagai anggota gereja semakin memiliki ketaatan dan kesetiaan seperti dia, dan dengan demikian gerejamu semakin bertumbuh, berkembang di dalam duka dan derita. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria istri Klofas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kemarin kita merayakan pesta salib suci, di mana kita diingatkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari seluruh perjuangan, tetapi justru di dalam penderitaan kita bisa menemukan kekuatan, dan bahkan di dalam penderitaan itu ada sesuatu yang baru yang bisa lahir, dan itu muncul diperlihatkan oleh Bunda Maria yang kita rayakan pada hari ini, Santa Praun Maria Berduka Cita. Dalam bacaan kita pada kesempatan ini, Maria berdiri di dekat salib sebagai wanita tabah, ibu yang kuat akan derita, dan di bawah salib ia diserahi seluruh umat manusia dalam diri Yohanes. Kematian dan kelahiran disaksikan sekaligus oleh ibu sekalian insan. Dan dengan demikian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dari apa yang dialami oleh Bunda Maria ini, akhirnya gereja menyebutnya bahwa dia adalah Bunda yang sungguh penuh kesetiaan dan ketabahan dalam memperjuangkan apa yang telah diyakini, diterima dari Tuhan sendiri pada saat dia menerima
kabar keselamatan atau kabar gembira. Tetapi di dalam menjalani hal itu ternyata bukan kegembiraan yang dialami oleh Bunda Maria, bahkan banyak derita. Dan di dalam kitab suci kita bisa menemukan 7 derita yang dialami oleh Bunda Maria dan berpuncak pada salib. Pada saat sebelum anaknya yang menjadi pengharapan sungguh secara manusiawi, lalu sebelum anaknya itu menyerahkan hidupnya, menghembuskan nafas yang terakhir, lalu Maria berdiri di bawah salib. Dan pada saat itulah dia sendiri mengatakan kepada para murid yang mengikutinya pada saat itu, "Ibu, inilah anakmu." Apa artinya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Secara manusiawi Yesus akan pergi wafat di kayu salib. Mungkin istilah kasar kita meninggal. Tetapi justru dari situlah maka Maria mendapatkan peneguhan, karena pada saat yang sama Yesus juga menyerahkan bundanya kepada para muridnya. "Inilah ibumu." Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, semua pengikut Kristus di bawah doa dan pengharapan Bunda Maria akan senantiasa diharapkan teguh, setia untuk memperjuangkan hidup, mengembangkan yang terbaik seperti yang telah dibuat oleh Yesus. Penderitaan jangan sampai membuat kita tidak mampu dan tidak bisa melakukan yang terbaik dalam seluruh kehidupan. Justru dengan penderitaan ini, maka ada sesuatu yang baru lahir dari kehidupan kita, karena lewat pengalaman penderitaan, asal kita memiliki kesetiaan dan ketaatan, maka kita juga akan memperoleh buah dari derita itu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Bunda Maria dan diamini dalam seluruh kehidupannya, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu," itu sungguh dihidupi oleh Bunda Maria sampai pada titik darah penghabisan bagi putranya sendiri di kayu salib. Mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, berusaha untuk meneladani Bunda Maria sebagai bunda kita, bunda gereja, bunda seluruh orang yang percaya kepada Allah dalam diri Yesus Kristus putranya sebagai penyelamat dunia. Kita memiliki kesetiaan dan ketaatan, kesabaran untuk terus-menerus memperjuangkan hidup kita, walaupun duka dan derita menjadi bagian kehidupan, tetapi itu adalah salib. Dan dengan demikian kita akan menikmati apa yang Tuhan kehendaki dan juga apa yang kita harapkan, yaitu bersama Dia untuk menikmati kemuliaan Bapa di surga. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam seluruh perjuangan hidup, utamanya dalam menghadapi penderitaan dan duka, senantiasa diteguhkan, dikuatkan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Tuhan. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Agustinus Kalepe. Semoga pastor bersama dengan rekan imam dan diakon yang berada di paroki serta segenap umat senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.